Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda 6C yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini Ananda Ayah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Nah, materi ini masih ada di buku paket tema 3 ya, dengan judulnya Tokoh dan Penemuan. Kemudian subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, untuk pembahasan kali ini kita fokus ke struktur teks eksplanasi ya, dan Ayah akan membahas lebih detail, lebih jelas bagian-bagian contoh teks eksplanasi ya, baik dari contoh tentang fenomena alam, kemudian sosial, budaya ya, dan ilmiah. Nah, sebetulnya minggu kemarin Ayah sudah menyampaikan bagian struktur teks eksplanasi ya. Ada bagian deretan pendahuluan, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, kali ini Ayah lebih ke contohnya dan kalian akan lebih memahami dan lebih tahu lagi bagian mana sih yang dimaksud dengan pendahuluan dari sebuah teks yang akan Ayah tampilkan. Baik Ananda, kita mulai saja. Simak materi ini sampai selesai dan simak dengan baik ya. Oke. Nah, ini yang pertama yang Ayah akan bahas yaitu contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Yang pertama kita bahas teks eksplanasi fenomena alam. Ya, nah ini ada teksnya ya. Contoh teksnya ini kita baca ya. Nah, ini adalah tentang fenomena alam gempa bumi ya. Nah, dari teks satu ini pendek ya, tapi dari teks pendek ini bisa bisa kita uraikan menjadi 3 bagian ya. Ini strukturnya, itu ada pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat atau deretan penjelas isi. Nah, kenapa ini ada urutan sebab akibat? Jadi yang menyebabkan dari kejadian gempa bumi ini apa ya, dan akibatnya apa. Nah, dijelaskan di sini. Ini bagian yang kedua ya, atau deretan penjelas. Jadi menjelaskan apa itu gempa bumi ya. Nah, di sini pernyataan umumnya adalah gempa bumi adalah bencana alam berupa getaran atau gelombang pada kulit bumi. Bisa terjadi karena letusan gunung berapi atau pergerakan bumi. Nah, ini mana nih di teks ini ya. Ini yang dimaksud dengan pernyataan umum. Ini Ayah blok saja warna ini ya. Ini pernyataan umum ya. Jadi pernyataan umum ini membahas secara umum gempa bumi itu apa, definisinya apa ya, penjelasannya apa. Nah, dibahas di sini. Nah, ini termasuk pernyataan umum ya. Nah, kemudian urutan sebab akibatnya apa, kemudian atau deretan penjelasannya atau isinya. Nah, ini gempa dibagi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sementara gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, ini bagian dari apa? Sebab akibat atau deretan penjelas. Karena apa? Di sini menjelaskan gunung gempa itu dibagi 2 ya. Ada gempa tektonik dan vulkanik. Nah, jadi ini termasuk contoh struktur bagian dari urutan sebab atau deretan penjelas. Ini Ayah blok saja ya, ini biar jelas dengan warna kuning ya. Oh, ini ada lagi kerugian akibat gempa diantaranya. Nah, ini kerugiannya akibatnya mana? Oh, ini. Nah, ini juga di blok ya. Ini
dua paragraf ini termasuk ke bagian urutan sebab akibat atau deretan penjelas atau isi. Karena di sini ada sebabnya atau penjelasannya, akibatnya ini, akibatnya gempa diantaranya hancur bangunan-bangunan, trauma bagi korban, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa, dan ini akibatnya ya. Nah, ini akibatnya. Oke, nah kemudian yang terakhir, nah apa ini? Karena penyebabnya yang memang tak bisa kita prediksi, sudah seharusnya kita selalu waspada dan berusaha mengantisipasinya. Apabila gempa terjadi, segera beralih ke tanah lapang dan melindungi kepala supaya terhindar benturan. Nah, ini bagian apa? Ini bagian interpretasi. Nah, interpretasi itu adalah penutup. Ya, ayat blok saja ini menjadi warna apa ya? Hijau. Nah, jadi yang warna hijau ini bagian dari interpretasi atau penutup. Ya, ini kenapa penutup ya? Karena ini menutup, menjelaskan kesimpulan. Jadi kan kesimpulan penutup itu sama aja dengan kesimpulan atau bagian interpretasi penafsiran. Kita bahas nih. Karena penyebabnya yang memang tak bisa kita prediksi, sudah seharusnya kita selalu waspada. Ini kesimpulan, ini kata-kata waspada. Seharusnya ini ya. Ini kesimpulan, dan berusaha mengantisipasinya. Apabila gempa terjadi, segera berlari ke tanah lapang dan melindungi kepala supaya terhindar dari benturan. Ini kesimpulan, ini bagian dari interpretasi ya. Nah, ini contoh teks eksplanasi fenomena alam. Jadi dari satu teks ini kamu nanti tugasnya menentukan mana pernyataan umum, mana urutan sebab akibat, dan mana interpretasi. Oke. Yang kedua, ini teks eksplanasi sosial. Ini tentang sosial. Ya, ini ada teksnya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Mana yang termasuk pernyataan umum? Perundungan ini membahas perundungan ya. Perundungan atau penindasan atau yang disebut dengan bullying adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Mana ini pernyataan umumnya? Ya, ini pernyataan umumnya. Ini yang menjelaskan ya. Apa itu bullying? Berarti ini pernyataan umum. Kita blok saja warna sama dengan kayak yang tadi yang pertama ya. Nah, kita coba. Nah, ini pernyataan umumnya. Sampai struktur sosial. Oh iya, udah sampai ini. Nah, yang kedua, perilaku perundungan ini biasanya sudah muncul sejak masa sekolah. Pelakunya biasa punya rasa takut, kadang ada motif tertentu atau hanya iseng belaka. Ini apa? Ini sudah masuk ke isi. Jadi bullying ini disebabkan oleh apa? Pelakunya itu takut ya, kadang motif tertentu atau hanya iseng belaka. Berarti ini termasuk ke urutan sebab akibat atau penjelas. Nah, ini sampai putus sana ya. Nah, ini ya. Ayat blok warna kuning. Oke. Nah, ini. Nah, jadi ini bagian isinya. Karena isinya ini menjelaskan sebabnya kenapa bullying bisa terjadi. Di sini ada. Nah, ini dibahas nih. Motif paling umum para pelaku perundungan adalah sikap agresivitasnya, agresif, aktif. Nah, ini kan di sini teks ini menjelaskan sebabnya. Jadi penyebab bullying itu ini ya. Nah, ini berarti ini bagian keisi. Nah, kalian jangan salah, kalau yang pertama ini bagian pendahuluan. Oke. Kemudian bagian terakhir interpretasi. Nah, ini kesimpulan atau penutup. Sebaiknya, ini ada kata-kata sebaiknya nih. Ini cirinya sebaiknya cobalah menjadi pedagang yang baik bagi orang lain. Karena rata-rata perundungan disebabkan kurang terbukanya seorang tentang masalahnya. Akibatnya ia melampiaskan dengan cara yang lain. Ini bagian dari penutup atau interpretasi ya. Nah, sekarang itu tadi teks tentang sosial. Sekarang tentang budaya nih. Budaya. Nah, ini budaya adalah warisan leluhur turun temurun dari nenek moyang yang mesti dilestarikan. Kalau ada pengertian adalah ini pasti pendahuluan. Nah, udah pasti ini pendahuluan. Nah, coba cek. Nah, ini kan
Budaya tak hanya identik. Apabila mendengar kata budaya, biasanya yang terlintas pada pikiran adalah ciri khas suatu tempat. Ya betul. Nah ini ya sampai sini. Kemudian pernyataan urutan sebab akibat, isinya mana ini? Ya ini, hasil budaya terbagi menjadi 3. Nah ini kalau ada kata terbagi menjadi 3, ini berarti masuk ke apa? Ke bagian isi ya. Nah, isi ini kita blok saja warna kuning. Tuh, ini hasil budaya menjadi 3 karena suatu tempat dengan tempat yang lain bisa mempunyai budaya yang beda. Nah ini bagian dari sebab akibat ya, sampai negatif. Nah ini. Nah bagian terakhir interpretasi, pasti yang penutup terakhir nih. Sejatinya budaya merupakan oleh karena itu. Ini ada kata oleh karena itu. Ini artinya kesimpulan. Berarti bagian akhir ini termasuk bagian interpretasi. Oke, kita lihat. Nah ini, sejatinya budaya merupakan warisan leluhur. Oleh karena itu budaya sangat perlu dijaga dan dilestarikan sebagai sikap menghormati dan menghargainya. Budaya juga merupakan salah satu kekayaan yang harus dijaga supaya tidak punah. Nah ini bagian interpretasi atau penutup ya, atau penafsiran. Atau interpretasi itu penutup ya itu. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi nanti kalian baca teksnya, ayah kasih soal, kemudian tentukan mana bagian pernyataan umum, mana urutan sebab akibat atau dataran penjelas atau isi, atau interpretasi atau penutup. Nah kamu tulis nanti di buku tulis. Nah mana teksnya? Teksnya ini teksnya ada di buku paket halaman 30 ini ya. Terjadinya gerhana matahari, silahkan kamu baca ini, pasti kamu akan menemukan mana bagian pendahuluan, isi dan penutup. Dan teks yang keduanya ini halaman selanjutnya ini. Nah ini ya, ini gampang sekali, kamu baca dulu sampai akhir ya, sampai akhir. Nanti tentukan mana bagian isi bagian pernyataan umum, bagian urutan sebab akibat atau isi, dan bagian interpretasi. Nanti kamu tulis ya, pernyataan umumnya apa, diberi judul ini, urutannya ini, interpretasinya kamu tulis di bawah. Seperti contoh ini aja ya, seperti contoh ini aja nih ya, pengerti ya, seperti contoh ini di buku tulis. Oke. Nah mungkin itu saja materi bahasa Indonesia hari ini. Silahkan kamu baca yang teliti, kamu pahami, tentukan mana bagian pernyataan umum, bagian isi, dan bagian interpretasi. Udah itu kamu tuliskan ya. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini banyak manfaatnya dan kalian lebih mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.